Januari 1959, kelompok pendaki yang berjumlah 9 orang melakukan perjalanan yang akan berakhir tragis di pegunungan Ural, Rusia. Tujuan mereka adalah menuju puncak gunung terpencil, yakni Gunung Otorten. Otorten dalam bahasa lokal, yaitu bahasa suku Mansi, memiliki arti jangan pergi ke sana. Mereka menuju ke puncak Otorten untuk membuktikan bahwa gunung itu bisa ditaklukkan. Berdasarkan data yang dirangkum, mereka adalah pendaki yang sudah berpengalaman. Bahkan pemimpin mereka sudah menjalani 7 misi serupa. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya sampai pada bagian gunung yang berangin serta memiliki jarak pandang yang minim, yang pada akhirnya membuat mereka tersesat dan melenceng jauh dari jalur pendakian. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan berkemah karena hari sudah mulai gelap. Mereka akhirnya berkemah di lereng yang disebut dengan Klote Syakal. Dalam bahasa Mansi memiliki arti gunung orang mati. Di daerah tersebut, anginnya sangat buruk. Padahal, dari tempat tersebut, sekitar 100 meter lagi, mereka akan menemukan hutan, tempat yang lebih ideal untuk berkemah. Namun, setelah beberapa minggu, mereka tidak pernah kembali. Penyelamatan dan pencarian militer pun akhirnya dilakukan. Mereka akhirnya menemukan lokasi berkemah yang sudah ditinggalkan dan tendanya tercabik-cabik. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa tendanya dirobek dari dalam. Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, mereka menemukan 4 pendaki, kemudian 5 pendaki lainnya menyusul ditemukan. Dan yang paling mencengangkan adalah cara mati mereka yang semuanya berbeda. Ada yang mati kedinginan dengan tubuh yang lengkap, beberapa berbusana lengkap, dan beberapa lagi bisa dikatakan telanjang. Yang lainnya luka parah, tulang dan tengkorak mereka hancur dari dalam, satu wanita kehilangan lidah dan sebagian wajah, dan yang lain dibakar atau mereka membakarnya sendiri. Dalam proses penyelidikan, kelompok pendaki itu seolah-olah kabur dari tenda, seperti ada sesuatu yang menakuti mereka. Laporan yang dirilis secara resmi oleh pihak berwenang mengatakan bahwa 6 pendaki meninggal karena hipotermia dan 3 lainnya diakibatkan karena luka parah yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pemerintah Soviet akhirnya menghentikan penyelidikan dan pimpinan penyidik menolak menandatangani laporan akhir tersebut. Hal ini dikarenakan dalam laporan disebutkan bahwa ada beberapa pendaki yang meninggal akibat tulang tengkorak dan paru-paru mereka hancur karena kekuatan alam yang tak terlihat, dan ini merupakan hal yang tidak biasa. Apa yang menyebabkan tulang tengkorak dan paru-paru mereka hancur? Menurut legenda suku Mansi, orang-orang dilarang mendekati gunung tersebut karena ada suara misterius. Suara tersebut disebutkan dapat membunuh manusia. Dikatakan pula bahwa di dalam gunung tersebut terdapat monster dengan suara yang sangat mengerikan yang pada akhirnya jika didengar oleh manusia dapat membuat mereka meninggal. Selain keyakinan dari suku Mansi, ada fakta ilmiah yang dapat menjelaskannya, yakni di pegunungan Ural, anginnya sangat kencang. Tahun 2014, sebuah studi menunjukkan tingginya kecepatan angin karena topografi dapat menimbulkan suara frekuensi rendah, yaitu suara infrasonik atau suara yang berada di bawah pendengaran manusia. Suara adalah gelombang tekanan dan tekanan udara. Walaupun berada di bawah pendengaran manusia, tubuh masih bisa mendeteksinya dan telinga masih bisa bereaksi. Suara frekuensi rendah dapat menggetarkan bola mata yang membuat orang melihat bayangan di sudut mata mereka. Paparan suara ini sangat melitikan tubuh, dan keletihan jangka panjang dapat menyebabkan psikosis, yakni kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Apakah ini memang disebabkan oleh kekuatan yang tidak terlihat? Ataukah memang disebabkan oleh sesuatu yang sangat ilmiah seperti suara infrasonik? Jadi, kalian masuk dalam kelompok yang mana? Silakan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, saya Ricky dan terima kasih.